Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh keinsapan, mari kita bersama-sama menjelajahi makna hidup ini dengan bimbingan dan petunjuk Sang Maha Kuasa. Mari kita sambut kehadiran channel Kang Darman Denesa sebagai teman perjalanan spiritual menuju kebaikan, dan mari kita bersama-sama memperkuat iman dan takwa dengan mempelajari dan menyimak apa yang disampaikan di dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberikan waktu untuk bertanya, Buya. Semoga pertanyaan ini membawa manfaat buat diri saya pribadi. Saya Zulhilman, mahasiswa PDIU yang paling junior. Saya kebetulan mantan akuntan di perusahaan asing. Yang ingin saya tanyakan adalah, sering saya dengarkan pengajian yang mengutip firman Allah yang berbunyi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Iya. Nah, dengan berdasarkan dalil tersebut, kami coba ingin agar hati kami tenang. Lalu kami amalkan amalan yang tertentu, misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sering kami amalkan kalimat tersebut, kemudian sering putus begitu. Tentunya putus gitu. Kira-kira nanti 2 jam ingat lagi, sambung lagi gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah amalan yang kami praktekkan ini sesuai dengan pemahaman yang sebenarnya atau bagaimana, Buya? Itu demikian, Buya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya betul dengan pengalaman yang saya alami sehari-hari bahwa berzikir kepada Allah itu akan membuat hatimu menjadi tenang. Saya ulangi lagi, saya sangat percaya bahwa berzikir kepada Allah itu membuat hatimu tenang. Nah, ketika Pak sebenarnya Pak Ilman ya. Iya, boleh. Pak Ilman, saya mencoba berzikir berulang-ulang tetapi tidak pernah merasakan ketenangan itu muncul di hati saya. Masih saja ada kegelisahan, ada kecemasan, ada ketakutan dan sebagainya. Yang perlu ingin saya ingatkan bahwa ini berzikir. Zikir itu adalah perbuatan hati, bukan perbuatan mulut. Jadi kalau yang kau baca berulang-ulang dengan mulutmu itu namanya wirid. Jadi kalau saya baca Bismillahirrahmanirrahim 786 setiap malam, itu namanya wirid. Orang Indonesia kadang-kadang tidak membedakan antara wirid dengan zikir. Ya, kalau zikir itu makanya tatmainnul qulub, hati yang berzikir akan merasa tenang. Mulutnya berwirid, bilangannya sekian, selawat sekian ribu, itu namanya wirid. Nah, bagi saya bukan mengatakan wirid tidak penting, wirid penting juga. Minimal adalah mensugesti diri kita sendiri. Sampai berdoa pun katakan bahwa Allah, saya ingin punya suami yang setia, tidak perlu kaya. Ini kalau di YouTube itu di Suara Janda, di Kampung Janda, ada itu ya. Lihat nggak, Bu? Saya tidak mencari lelaki yang kaya raya dan sempurna, tetapi yang penting asal setia dan kuat lama. Di YouTube ini. Pernah dengar nggak?
Itu. Jadi artinya bahwa ketika kita mengatakan Allahumma ya Allah, mengatakan itu sebetulnya doa itu kan perbuatan hati kita. Ya, seperti kita niat sholat duhur, kita talafud bin niyah, itu hukumnya kan sunnah. Kenapa demikian? Karena akan mendorong konsentrasi kita. Usolli fardhu zuhri, hati kita mengatakan aku mau sholat duhur. Arba rokatin, hatinya mengatakan 4 rakaat. Mustaqbilal kiblati, hatinya mengatakan menghadap kiblat. Adaan sendirian lillahi ta'ala, kan seperti itu. Nah, kenapa jadi kita menjadi keliru? Yaitu kita ketika mengatakan Allahu Akbar, sebetulnya hati kita mengatakan Allah Maha Besar, betul nggak? Tetapi nyatanya mulut kita Allahu Akbar, hatinya usolli fardhu dhuhri. Tidak sejalan antara hati dengan ini. Jadi artinya kita talafud binnya itu untuk mensugesti. Self suggestion bisa terjadi, yaitu nggak usah datang ke psikiater metode sugesti, ya. Kita bisa mensugesti sendiri. Ya, ketika kita berwudu katakan wahai kepalaku, pikirkanlah kebesaran Tuhanmu. Ketika kita mengusap telinga kita, katakan wahai telingaku, dengarkan firman Tuhan. Ketika membasuh kaki, wahai kakiku, melangkah di jalan Tuhan. Masa setiap hari kita sugesti, anggota badan kita enggak nurut-nurut juga. Gajah saja didresur setiap hari, bisa main bola kok. Ya itulah karena kita membiarkan, kita perintahkan setiap hari. Nah, wirid itu sama saja mensugesti, yang berzikir hati, mulutnya wirid. Tapi banyak baca la ilaha illallah, tapi hatinya tidak berbunyi. Nah itulah, itu panggilan zikir. Satu. Kemudian zikir itu dalam artian ketika membuat hati kita menjadi tenang dan nyaman. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu artinya bukan sebatas menyebut. Bukan menyebut. Tapi kita merasakan kehadiran Tuhan yang menentukan segala-galanya, yang memberi makan aku, alaihi wa yut'imuni wa yasqini, dan ngasih minum aku, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit dia yang menyembuhkan, dia yang beri rezeki kepada aku. Ketika ketergantungan kita kepada Tuhan, kita baru merasa damai hati ini. Ketika kita bergantung kepada sesama manusia yang tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa apa-apa. Ketika kita bergantung kepada yang bisa apa-apa, baru kita bisa apa-apa. Tergantung kepada siapa engkau bergantung. Kalau bergantung kepada Allah, akan damai hatimu. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Apapun yang telah disampaikan di dalam video tadi, semoga menjadi wawasan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah dan menambah keyakinan kita dalam menunaikan segala perintah-perintahnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.